Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Lestari dari kelas BKT 4B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang clearing. Enjoy the video. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa sih clearing? Clearing adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggarakan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Nah, apa sih itu lalu lintas pembayaran giral? Lalu lintas pembayaran giral adalah suatu proses kegiatan bayar-membayar dengan warkat atau mata clearing yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan di antara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan. Nah, tadi sudah di-mention, yaitu giral. Apa sih itu giral? Giral adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Lalu ada peserta clearing. Peserta clearing itu ada dua macam. Yang pertama itu peserta langsung dan peserta tidak langsung. Peserta langsung yaitu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau matanya secara langsung dengan BI atau melalui PT Trans Warkat sebagai pelantara dengan BI. Contohnya bank retail dan bank devisa. Lalu yang kedua itu peserta tidak langsung. Bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearing. Di sini contohnya yaitu BPR. Adapun warkat atau nota clearing. Nota clearing atau warkat adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran giral, yaitu surat berharga atau surat dagang seperti cek, bilet giro, wesel bank untuk transfer atau wesel unjuk, bukti-bukti penerimaan transfer dari bank-bank, nota kredit, dan surat-surat lainnya yang disetujui oleh penyelenggara, yaitu BI. Nah, ini syarat-syarat warkat yang dapat dikeliringkan, yaitu bervaluta rupiah, bernilai nominal penuh, telah jatuh tempo pada saat dikeliringkan, dan yang terakhir itu telah dibubuhi cap clearing. Adapun jenis-jenis warkat clearing. Warkat debit keluar yaitu warkat bank lain yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan. Contohnya di sini yaitu Audrey, nasabah Bank Permata Semarang, menerima pembayaran dari Ino, nasabah Bank Niaga Semarang berupa cek. Cek tersebut disetorkan oleh Audrey ke Bank Permata, maka cek tersebut dapat dilakukan sebagai warkat debit keluar. Lalu warkat debit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank dari bank lainnya melalui Bank Indonesia atas warkat atau cek bank sendiri yang ditarik oleh nasabah sendiri dan atas beban nasabah yang bersangkutan. Contohnya, bila Bank Permata Semarang menerima cek dari Bank Niaga Semarang atas cek yang telah ditarik Andi nasabah sendiri, maka cek tersebut merupakan warkat debit masuk bagi Bank Permata. Selanjutnya ada warkat kredit keluar, yaitu warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain pada bank lain. Bank yang menyerahkan warkat tersebut akan mengkreditkan rekening giro Bank Indonesia dan mendebit giro nasabah. Lalu ada warkat kredit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut. Bank yang menerima warkat tersebut akan mendebit rekening giro BI dengan mengkredit giro nasabah. Lalu ada warkat yang bukan warkat clearing. Yang pertama itu warkat-warkat yang belum memenuhi syarat-syarat warkat clearing. Penyetoran
warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debit. Lalu penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk melaksanakan transfer dalam rangka pelimpahan likuidasi dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabangnya yang lain. Lalu yang terakhir, penyetoran lain yang ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan kebutuhan. Nah, selanjutnya tolak clearing. Tolak clearing juga dapat ditolak. Tolak clearing merupakan ketidaksediaan bank tertagih untuk membayar tagihan masuk oleh karena sebab-sebab tertentu, yaitu yang pertama, saldo tidak cukup, rekening telah ditutup, materai belum terpenuhi, tanda tangan tidak cocok dengan spesimen, data tidak ditandatangani penarik, warkat diblokir, jumlah angka dan huruf tidak sama, resi buku cek atau bilet giro belum dikembalikan, lalu tanggal efektif bilet giro belum aktif, dan yang terakhir tanda tangan meragukan. Lanjut, di sini pun ada jenis-jenis clearing ya. Pertama itu clearing umum. Clearing umum adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh BI. Lalu ada clearing lokal, merupakan sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berbeda dalam suatu wilayah clearing. Wilayah dalam kurung wilayah yang ditentukan. Lalu clearing antar cabang adalah sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam suatu wilayah kota. Clearing ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan. Selanjutnya ada mekanisme clearing. Mekanisme clearing dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama proses pemindahan dana manual dan clearing secara elektronik melalui automated clearing house. Lalu ada ilustrasi clearing. Tuan Sigit, nasabah giro pada Bank Omega cabang Jakarta, membeli barang dari Nyonya Dita, nasabah giro Bank ABC cabang Jakarta seharga 30 juta rupiah. Tuan Sigit membayar dengan menerbitkan cek Bank Omega. Ilustrasi kegiatan clearing dapat dijabarkan sebagai berikut. Proses clearing di samping yaitu dalam suatu transaksi antara Tuan Sigit dan Nyonya Dita, Tuan Sigit menerbitkan cek yang diserahkan Nyonya Dita. Lalu yang kedua itu, Nyonya Dita yang merupakan nasabah Bank ABC cabang Jakarta menyerahkan cek kepada Bank ABC untuk dikeliringkan. Nah, yang ketiga itu, Bank ABC cabang Jakarta menyerahkan warkat tersebut kepada Bank Omega cabang Jakarta. Penyerahan ini dilakukan petugas bank yang mewakili bank tersebut melalui lembaga clearing yakni Bank Indonesia. Bank Omega cabang Jakarta melalui petugas clearing membawa peluang warkat dan memeriksa keabsahan serta saldo nasabah. Bila segalanya benar dan saldo nasabah mencukupi, maka rekening Tuan Sigit pada Bank Omega cabang Jakarta akan didebet sebesar nilai yang tertera pada cek atau bilet giro yang ditariknya. Lalu yang kelima, bila tidak ada tolakan dari Bank Omega cabang Jakarta, akan mengkreditkan rekening giro Bank ABC cabang Jakarta di Bank Indonesia. Lalu yang keenam, Bank ABC cabang Jakarta memberitahu hasil clearingnya kepada Nyonya Dita sekaligus mengkreditkan rekening Nyonya Dita. Pertemuan clearing. Clearing yang dilaksanakan tidak melalui automated clearing house. Pertemuan clearing biasanya dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama kali bertemu, bank-bank yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling menyerahkan warkat. Pada pertemuan kedua, bank peserta clearing akan saling mengembalikan warkat apabila terjadi penolakan. Waktu pertemuan clearing biasanya diatur sebagai berikut. Senin sampai dengan Jumat, clearing 1 dilakukan pada pukul 10.30 sampai dengan 14.30, sedangkan clearing 2 dilakukan pada pukul 13.00 sampai dengan 14.00. Sedangkan hari Sabtu, clearing 1 dilakukan pada pukul 10.00 hingga 11.00, sedangkan clearing 2 dilakukan pada pukul 12.00 hingga 13.00.
Berikutnya ada akuntansi transaksi clearing. Kembali ke ilustrasi clearing, pada saat Bank ABC menerima warkat giro dari Bank Omega, kedua bank akan mencatat transaksi clearing tersebut sebagai berikut. Pembukuan transaksi clearing ini dapat ditampung pada rekening sementara clearing atau langsung ke rekening giro pada Bank Indonesia. Pada Bank ABC Cabang Jakarta, jurnalnya sebagai berikut. Pada saat terima warkat dari Tuan Sigit untuk disetorkan ke rekening gironya Nyonya Dita, jurnalnya sebagai berikut. Di debit ada clearing sebesar 30 juta rupiah dan di sisi kredit ada giro rekening Nyonya Dita sebesar 30 juta rupiah. Setelah diketahui hasilnya baik, biasanya pada waktu clearing kedua, rekening clearing akan dialihkan pada di sisi debit ada BI giro sebesar 30 juta rupiah dan di sisi kredit ada clearing sebesar 30 juta rupiah. Pada Bank Omega Cabang Jakarta, pada saat penerimaan warkat nasabahnya sendiri, maka akan membebankan rekening Tuan Sigit dengan jurnal sebagai berikut. Di sisi debit ada giro rekening Tuan Sigit sebesar 30 juta rupiah dan di sisi kredit ada BI giro sebesar 30 juta rupiah. Bank Omega dapat langsung mengkredit rekening giro pada BI karena cek tersebut adalah cek dari nasabahnya sendiri. Lalu berikutnya ada akuntansi clearing otomatis. Yang dimaksud dengan clearing otomatis adalah terjadinya pertukaran data secara elektronik melalui pemrosesan dengan mesin dalam bentuk standar yang telah diformat terlebih dahulu. Selain itu, pemrosesan penyimpanan data komputer, media ini merupakan media utama untuk transaksi clearing dengan otomatis atau lazim dikenal dengan Automatic Clearing House atau disingkat biasanya ACH. Dalam pemrosesan data secara elektronik ini, mesin akan membaca Magnetic Ink Character Recognition atau MICR pada setiap lembar cek nasabah. Adapun keuntungan clearing otomatis sebagai berikut. Biaya rendah bahkan dapat menjadi sangat rendah. Notifikasi tidak ada, konfirmasi tidak perlu, pelaksanaan pemindah dana pada hari berikutnya, jenis transaksi batch, nilai ekonomis, biaya tetap tinggi tetapi tidak ada masalah dengan volume yang tinggi, keamanan penting. Lalu transaksi clearing otomatis dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada transaksi clearing otomatis lokal dan transaksi clearing otomatis antar daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan clearing secara otomatisasi melalui ACH (Automatic Clearing House), bank penarik tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik. Bank peserta clearing yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling mengclearingkan warkat-warkatnya melalui media elektronik komputer yang online dengan ACH. Warkat secara fisik akan dikirim langsung ke Bank Indonesia untuk tujuan pengendalian dan pemantauan kegiatan clearing ACH. Pada bank penarik akan bersikap lebih agresif dalam melakukan clearing keluar atas warkat debit keluarnya. Bank penarik bersikap mempercepat penarikan dana dari warkat clearing karena harus memperhitungkan jumlah hari atau jam pendapatan. Dana clearing tersebut, bank penarik tidak akan membiarkan dananya menganggur belum tertarik walau sehari. Sedangkan bank tertarik akan tetap bersikap pasif, tidak akan mempermasalahkan kapan bank tertarik akan melakukan clearing. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.